Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sahabat-sahabatku tercinta sudah bersama kami kembali di channel Inspirasi Bu Nurul. Semoga sahabat senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat menebar manfaat. Nah, ada satu kata yang sering kita dengarkan dan sangat mudah untuk diucapkan, tetapi untuk menjalaninya perlu kekuatan, perlu perjuangan dan support dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga sahabat pernah mengalaminya dan sangat dianjurkan untuk melakukan sifat ini. Apakah itu? Nah, sifat ini atau kata ini adalah sabar. Ya, apa? Sabar. Sering Bunda ditanya teman-teman, Bunda gimana sih caranya supaya kita itu bisa punya hati yang sabar, senantiasa berlapang dada di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena mungkin kehidupan tidak senantiasa sesuai dengan harapan kita. Banyak ujian, cobaan, bahkan mungkin musibah datang di dalam kehidupan kita. Yuk bersama-sama kita belajar di sini untuk saling memotivasi, untuk saling menginspirasi, memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Nah, sudah menjadi sifat manusia bahwa manusia itu senantiasa bersifat terburu-buru, juga senantiasa berkeluh kesah. Nah, tapi kita sebagai hamba Allah, insya Allah kalau kita diberikan satu keimanan yang kuat, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang datang, masalah-masalah apapun, itu senantiasa bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Tetapi mungkin tidak semudah kita untuk membalikkan telapak tangan, bukan? Nah, ini kita perlu belajar, perlu proses untuk menjalaninya, dan ini perlu perjuangan yang benar-benar kita harus niatkan bahwa sesuatu yang kita perjuangkan, sesuatu yang by proses, semuanya insya Allah akan berbuah indah. Nah, gimana supaya kita mempunyai satu kekuatan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, supaya kita bisa lega hati, berlapang dada. Karena hidup tidak selamanya mulus, tidak selamanya senantiasa menebarkan keindahan-keindahan. Ada kalanya terjadi hujan, ada kalanya terjadi badai. Nah, tetapi di balik semua itu Allah pasti punya rencana. Nah, mungkin nanti sahabat bisa saling berbagi tentang pengalaman hidup masing-masing. Nah, kita belajar dari pengalaman orang lain yang kemudian kita ambil positifnya, kemudian kita buang negatifnya, yang akhirnya kita sedikit demi sedikit bisa memperbaiki keadaan hidup kita, bisa menjadikan hati kita, dan kita mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ketika terjadi suatu ujian, ketika suatu saat terjadi suatu musibah atau apapun namanya, yang namanya suka dan duka senantiasa datang silih berganti. Mungkin kita bisa belajar dari kisah Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini seorang nabi yang paling terkenal dengan kesabarannya, kesabaran yang luar biasa. Nah, Nabi Ayub ini dikisahkan, nah, beliau adalah seorang nabi yang diberikan kekayaan yang luar biasa. Mempunyai ternak yang banyak, mempunyai tanah pertanian yang luas, pokoknya tidak kekurangan suatu apapun. Punya keluarga yang bahagia. Nah, Nabi Ayub terkenal seorang yang sangat taat kepada Allah. Nah, mungkin ada pertanyaan atau pernyataan begini,
Ya, kalau keadaan hidup kita berkecukupan, bahkan mungkin berlebih-lebihan, mudah kita untuk bersyukur, mudah kita kemudian untuk taat kepada Allah karena segalanya sudah tercukupi, segalanya tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, kita lihat bagaimana kelanjutan daripada kisah Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, beliau menjadi seorang hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Nah, kemudian Allah ingin menguji kepada Nabi Ayub. Apakah ketika Nabi Ayub segala kenikmatan-kenikmatan hidup ini diambil, apakah dia masih bisa setaat ketika Nabi Ayub masih dalam keadaan lapang, masih dalam keadaan bahagia, masih dalam keadaan segalanya serba ada. Nah, ternyata ketika kemudian Allah menguji Nabi Ayub dengan kehilangan harta, kehilangan semuanya, kehilangan keluarganya, anak-anaknya, bahkan kemudian Nabi Ayub diuji dengan sakit kulit yang sangat parah. Ternyata apa yang keadaan Nabi Ayub, apakah beliau berubah ketaatannya kepada Allah? Nah, ternyata tidak. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, aku dalam keadaan sakit, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Nabi Ayub tetap tabah, tetap sabar, tetap taat kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun ketaatannya kepada Allah. Nah, Masya Allah, kalau kita belajar, mungkin penderitaan yang hadir di dalam kehidupan kita mungkin tidak ada berapa persennya dari penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub. Nah, tapi ini menjadikan motivasi bagi kita semuanya bahwa seorang nabi pun pasti ada ujian yang lebih hebat dibanding ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita yang manusia biasa seperti kita ini. Nah, dan yang menjadikan motivasi bagi kita bersabar di dalam keadaan apapun. Mungkin kita pernah diuji dengan sakit yang parah. Apakah dengan sakit ini bisa menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, atau hanya sumpah serapah yang bisa kita berikan, atau kita senantiasa berkeluh kesah untuk menerima penyakit yang datang di dalam hidup kita? Atau mungkin kita pernah diuji masalah ekonomi. Asalnya kita punya ekonomi yang baik, mungkin juga sudah berkecukupan berlebihan, namun kemudian tiba-tiba datang sesuatu dan akhirnya kita merasakan satu kebangkrutan atau kehilangan yang besar di dalam hidup kita. Terjadi musibah atau apapun yang akhirnya menjadikan ekonomi berubah total, yang asalnya di atas kemudian sampai titik nol di bawah. Apakah ujian-ujian ini menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang semakin kuat, atau justru kita menjadi lemah dan kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyalahi janji. Wasbir wa inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Wastaghfir lidzambik, dan beristighfarlah untuk dosa-dosa engkau. Nah, ayo kita berintrospeksi, marilah kita bermuhasabah diri. Ada apa? Kenapa? Semua yang datang dalam hidup kita ini adalah satu pelajaran, adalah suatu yang harus kita kupas, harus kita kaji. Ada apa di balik setiap peristiwa-peristiwa yang datang di dalam hidup kita ini? Nah,
ketika kita mampu untuk belajar, kemudian kita mampu mengupas dan mengambil ibroh atau pelajaran di balik semua yang terjadi, pasti kita akan merasakan, oh inilah hikmah Allah yang diberikan. Cuma keterbatasan akal kita, keterbatasan berpikir kita yang mungkin belum sampai pada tingkat tersebut. Kalau untuk saya pribadi, saya mengibaratkan kesabaran itu seperti ketika misalkan, di sekitar saya ini ada bunga-bunga anggrek. Nah, apakah bunga-bunga anggrek yang bermekaran ini langsung bermekaran begitu saja? Tentu tidak. Nah, perlu waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun untuk kita bisa menikmati keindahannya, keindahan dari anggrek-anggrek yang bermekaran seperti ini. Nah, asal mulanya kita rawat, kemudian kita siram, kita pupuk, kemudian kita harus tahu ilmunya bagaimana supaya tumbuhan anggrek ini bisa tumbuh dengan subur, kemudian bisa berbunga secara terus-menerus. Nah, ini kan juga satu pelajaran bahwa ini butuh proses, by proses semuanya, untuk akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Kalau kita merawat anggrek, otomatis kita ingin peroleh adalah keindahan bunganya nanti yang akan bermekaran. Nah, ini tidak instan begitu saja. Ini juga perlu proses, perlu waktu, perlu ilmu. Nah, ini contoh gambaran bagaimana kita bersabar kalau kita sedang bertanam, menghidupkan, mengindahkan rumah kita untuk taman kita. Nah, dari situlah kemudian kita belajar bahwa ketika kita sabar, ketika kemudian kita menjalani proses, kemudian kita yakin bahwa setelah proses ini berlangsung entah sampai berapa lama, pasti nanti ada akhirnya, ada ujungnya, yaitu suatu rewards dari Allah, bahwa orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan pahala yang tanpa batas. Bayangkan sahabatku, kita mendapatkan pahala yang tanpa batas ketika suatu amalan atau perbuatan baik semuanya sudah terukur, diberikan pahala sekian oleh Allah. Tapi untuk kesabaran, karena itu butuh suatu perjuangan yang luar biasa dan tidak semua orang bisa menjalaninya dengan baik atau bisa lulus dari ujian kesabaran ini, maka Allah memberikan reward pahala yang tanpa batas. Demikian juga mungkin sahabat atau ada di antara kita yang memelihara burung. Nah, kita beli masih belum bisa kicau. Masih kita memberikan makanan, minuman, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kemudian akhirnya apa yang kita harapkan, kemudian burung itu bisa berkicau dengan riang, kemudian kita bisa menikmati suaranya yang indah. Nah, maka tersenyumlah kita bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Segala sesuatu harus kita jalani dengan penuh kesabaran dan yakin bahwa janji Allah itu tidak akan pernah lupa. Janji Allah itu nyata adanya, asal kembali lagi kepada sabar. Nah, kemudian ada lagi satu pertanyaan. Sering kan kita mendengar bahwa bersabarlah tanpa batas. Bersabar tanpa batas. Bagaimana menurut sahabat? Pernyataan ini tepat atau kurang tepat atau bagaimana? Nah, mungkin perlu kita pilah-pilah di mana masalahnya. Mungkin ketika kita diuji dengan sakit,
kemudian kita sudah berikhtiar maksimal. Nah, ini tepatlah kata sabar tanpa batas. Terus bersabar dan bersabar sampai Allah menurunkan obat, sampai Allah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kita diuji dengan masalah ekonomi, perlu sabar tanpa batas, terus berusaha, karena Allah terus akan mengapresiasi setiap proses yang kita jalankan. Tapi ada satu hal, ketika kesabaran kita pasti ada batasnya. Ketika apakah itu? Nah, ketika mungkin kita diuji oleh anak-anak. Ketika kita melihat seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika kemudian ada seorang anak yang kemudian membangkang kepada orang tuanya, yang kemudian menyakiti hati orang tuanya. Apakah si orang tua ini harus terus bersabar melihat kelakuan perbuatan anaknya yang tidak betul, kemudian si orang tua tetap bersabar. Nah, tentu ini tidak tepat untuk kata sabar tidak ada batasnya. Sabar harus tetap kita pertahankan dalam hal tertentu. Sabar ada batasnya, harus kita buat sesuatu, membetulkan yang kurang benar, kemudian kita meluruskan. Nah, berarti tetap sabar dalam proporsi yang sebenarnya, yang tepat, yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sabar kita adalah sabar yang pada tepatnya, dan kemudian Allah memberikan kita suatu jalan kemudahan, dan kemudian memberikan satu pertolongan supaya kita tetap diberikan satu kesabaran. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan sedikit motivasi ini kita menjadi orang-orang yang sabar, hamba-hamba Allah yang sabar. Karena hamba-hamba Allah yang sabar senantiasa bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.